Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mariana dengan NIM H5401221036. Kali ini kita akan membahas terkait data panel dinamis. Oke, yang pertama data panel sendiri merupakan jenis data yang menggabungkan data time series dan data cross-section. Yang dimana data ini tuh mencatat beberapa individu atau objek yang diamati selama beberapa periode waktu tertentu. Kemudian data panel dinamis sendiri merupakan model data panel yang memasukkan leg dari variabel dependen sebagai variabel independennya. Kemudian data panel sendiri digunakan oleh para akademisi untuk melakukan penelitian empiris, kemudian juga oleh pemerintah untuk evaluasi kebijakan serta untuk mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian, kapan sih data panel itu digunakan? Data panel digunakan ketika melacak perubahan pada objek dari waktu ke waktu. Dan itu dalam melakukan ketika melakukan analisis sebab akibat. Juga data panel ini digunakan ketika ingin meningkatkan akurasi estimasi dari sebuah data. Kemudian Nah, data panel sendiri biasanya itu digunakan di lembaga statistik seperti BPS, kemudian lembaga survei seperti Senas, dan basis data akademik dan keuangan. Kemudian data panel sendiri tuh kenapa sih penting digunakan gitu? Data panel sendiri tuh mampu memberikan lebih banyak informasi dan variasi data. Kemudian data panel juga dapat mengurangi bias sehingga lebih efisien dalam pengolahan statistiknya gitu. Selain itu, data panel juga penting digunakan karena untuk menangkap dinamika perilaku beberapa objek dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana analisis data panel dinamis? Metode yang digunakan yaitu ada difference GMM, terus ada sistem GMM, kemudian ada juga validitas instrumen, uji Hansen atau uji Sargan, dan autokorelasi AR2, yang dimana uh, keempat metode ini bisa digunakan dalam aplikasi SATA, RSUD, ataupun PJMM gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan bagaimana cara menganalisis, mengolah data panel dinamis ya teman-teman. Nah, teman-teman kita udah ini langsung aja kita akan bagaimana cara pengaplikasiannya ya. Nah, yang pertama tuh kita buka ini aplikasi RStudio. Bentar, aneh aku mau lihat. Oh, nggak bisa. Yang Nah, ini udah kebuka aplikasinya. Selanjutnya kita klik file. Bentar, masih loading. Nah, yang pertama itu kita klik file di sini. Lalu kita pilih import dataset. Kita pilih from Excel. Ini kita eh, mengupload filenya dulu ya ke aplikasi RStudio-nya. Ini karena masih loading, kita tunggu sebentar. Ini udah muncul, kita klik aja browse. Ya, masih loading juga. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman. Filenya itu ada di bagian download ya. Tapi kita langsung bisa aja searching DPN. DPN itu data panel dinamis, data yang akan kita gunakan ya teman-teman. Ini seperti biasa masih loading. Nah, dia lagi men-searching. Nah, ini datanya udah ketemu. Kita pakai data DPN 1, kita klik open. Ini close ya, karena nggak boleh 2 kali. Ternyata ada 3 kali ya pencetnya. Nah,
Ini dia lagi nge-preview datanya ya, jadi masih loading gitu. Dia lagi proses mengupload. Nah, ini datanya udah kebuka. Yang pertama itu kita ganti nama filenya jadi data panel. Hurufnya kecil semua tanpa spasi ya. Sebenarnya itu menyesuaikan untuk nama data sendiri. Nah, ini kita ada pakai beberapa variabel. Semua variabelnya kita ubah bentuknya jadi numerik. Kecuali untuk apa kolom tahun gitu ya. Nah, untuk Baira sendiri, oh ya, ding, aku belum hapus. Nah, jadi kalau misalkan datanya belum kita hapus, ini kita skip aja karena dia nggak termasuk itu. Sebenarnya teman-teman bebas mau menggunakan berapa data, asalkan lebih dari satu data dan lebih dari 1 tahun gitu. Ini kan udah selesai semua ya. Selanjutnya kita klik aja import. Nah, ini eh, masih proses masukin datanya juga ke kolomnya ya. Ini masih loading. Nah, sepertinya akan muncul, jadi memang agak lama ya teman-teman. Nah, ini datanya udah ada ya. Ada 430 sampel dari 9 variabel gitu lah. Nah, langkah yang pertama itu kita harus mencentang package-nya ini mulai dari PLM, LMT, sama ReadXL gitu. Ini biar nggak satu-satu mencentangnya, kita run aja semuanya. Ini kalau misalkan si ininya masih merah kayak gini tuh artinya masih proses loading ya teman-teman. Nah, dia udah ada. Ini kan, oh iya, kita tuh kan tadi pakai JMM ya, salah satu plusnya pakai JMM terus pakai SSJMM. Nah, ini kita cari di package itu PGMM. Nah, ini udah ada. Ini kita tinggal centang aja si PGMM-nya. Terus JMM. Nah, ini ada JMM juga. Nih kita centang aja semuanya lah ya. Terus, nah, habis bentar, LMTes udah kita centang, ya LMTes udah kita centang. Nah, langkah selanjutnya ini kita ketik aja apa skripnya yaitu fdjmm fd eh, dot JMM sama dengan PGMM dengan ini setiap variabelnya itu di depannya itu ditambahkan kata log, maksudnya ditambahkan log gitu biar biar apa ya, nggak tahu sih, pokoknya ditambahin log ya depannya gitu. Nah, selanjutnya ini langsung karena aku sebelumnya udah ngetik ya skripnya gitu, jadi langsung aja kita run. Nah, ini setelah di run kita samarikan gitu untuk kita mengetahui si ini apa namanya hasilnya gitu, summary-nya. Oke, fungsinya tidak bersih. Oh, sebentar teman-teman, ada sedikit kesalahan. Summary-nya, oh bentar, FDJMM, data panel PGMM. Oke, atau kita tambahkan
Modelnya itu pakai one step ya teman-teman. One step. Jangan aja kita ya. Nah, ini FPJMM-nya udah oke, udah berfungsi. Nih, summary-nya masih loading ya teman-teman, summary-nya ini. Nah, selanjutnya kita ke si pakai font, model font. Nah, kita summary-kan font sendiri tuh apa sih? Fix effect model ya. Oh iya, sorry teman-teman, karena aku tadi belum nyalain package PLM-nya ya. Oke, oh, summary-nya. Kayaknya ada sedikit kesalahan ya, jadi kayak bagaimana kita mengulangnya. Ini kita copy aja ya, terus kita X. Kita, nah, mohon maaf tadi karena ada sedikit kesalahannya teman-teman, kita tambahin R script-nya sini. Kita paste lagi. Kita jalankan si library ini. Kita mulai lagi dari awal. Karena biasanya tuh sebelum, nah ini kita add DJMM-nya, kita apa namanya, blok semua, kita run. Oke, karena, oh iya, salah, ke bloknya banyak teman-teman. Ntar kita lebarin dulu. Nice. Nah, ini udah kita run. Hmm, ini kan udah di run. Jadi kita summary kan. Oke, yang satu fem. Nah, yang fem itu kita sih buka di yang PLM-nya ya teman-teman. Di sini tuh biasanya tuh ada kayak buat scriptnya gitu gitu. Nah, selanjutnya nih kita summary kan. Oh, kenapa gini ya? Kita cari di sini di fix fix fix. Mana ya? Nah, di panel data estimator. Kita buka ini teman-teman di bagian health-nya gitu. Kita mungkin ini karena pakai model ya. Sebenarnya yang sebelumnya tuh kan nggak pakai model. Ini formula individual time series two ways effect model within random. Nah ini untuk si apa ini ya scriptnya tuh ada petunjuk-petunjuknya gitu teman-teman. Within. Nah tadi tuh kan kita pakai model ini ya model within. Nah itu kita pakai log. Sebenarnya kemarin tuh pas dicoba tuh bisa teman-teman, ini kenapa? Karena sering unexpected ada error ya. Sebenarnya sebelum kita hmm, coba kita di yang pakai PLS juga ya teman-teman. Nah biasanya tuh pas kemarin sih aman-aman saja ya. Oke, apa mungkin kita ulangi ya. Nah, oke teman. Nah,
Oke teman-teman, kita ulangi lagi ya, karena tadi ada studionya ada sedikit kendala. Langkah yang pertama itu kita klik file, kita ulangi dari awal ya. Klik file, lalu kita pilih import dataset, lalu kita pilih from Excel. Lalu kita pilih browse. Nah, ini masih loading. Nah, ini kan ada bagian dokumen ya. Nah, data aku tuh ada di bagian download. Hmm, karena bentuknya Excel ya. Oke, kita ke bawah. Terus, nah ini kita pilih DPN1. Kita klik open. Ini dia masih retrieving preview data ya teman-teman. Jadi memang masih loading. Nah, ini datanya udah muncul ya teman-teman. Kita ubah dulu semua objeknya menjadi numerik ya teman-teman. Nah, itu objek apa objek buatlah datanya gitu. Itu kita ubah semua jadi numerik gitu. Biar bisa ke data sama si scriptnya nanti gitu teman-teman. Nah, kita kan nggak pakai BI rate ya teman-teman. Jadi kita skip aja ya. Nah, ini datanya udah keubah jadi numerik semua. Lalu selanjutnya kita pilih si penamaan datanya ini menjadi data panel. Hurufnya kecil semua tanpa spasi ya teman-teman. Lalu kita klik di mana saja biar dia terubah gitu namanya. Nah ini namanya kan udah diubah ya. Lalu kita klik import saja. Nah ini dia sedang. Nah ini sudah ada ya teman-teman. Dan di sini karena BI rate kita skip, jadi dia tidak muncul ya teman-teman di sini. Nah selanjutnya ini kita bakal karena sebelum itu aku udah ngetik si siapa namanya si R scriptnya ini, kita tinggal menjalankannya saja. Tapi langkah pertama itu kita harus mengaktifkan package-package ini dulu gitu. Nah ini ada XL, ada PLM sama LMTest gitu ya. Kita aktifin dulu gitu, kita library. Nah untuk ngeceknya sebenarnya kita lihat di sini. Penggunaan LMTest itu tuh buat penggunaan library itu buat menceklis si package-nya ini gitu teman-teman. Nah, kita lihat datanya ini CMM. Ini juga package CMM itu kita aktifin ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bakal si model ini. Nah, tadi kan udah diketik ya si script ini tinggal di istilahnya dijalankan aja gitu, tinggal pilih di run gitu teman-teman. Nah ini tapi kayaknya ada kesalahan, jadi kayak nggak usah pakai model yang FDJMM ini. Nah dia datanya udah terbaca. Ini kalau misalnya kayak gini seharusnya bisa diolah ya teman-teman. Jadi pas disamarikannya itu nanti dia muncul gitu loh. Kemudian ya begitupun dengan yang fem ini. Nah, dia udah non produce. Ini juga kita samarikan. Dan ternyata masih gini ya, for signature, signature itu PLM. Coba kita ubah menjadi frame.2 ya teman-teman. Karena sebenarnya kan untuk penamaan model ya, bukan kayak hal lainnya gitu. Kemarin sih pas aku coba-coba bisa ya teman-teman. Summary for signature
objeknya tuh PLM katanya. Kalau di sini tuh objeknya PLM katanya. Tapi ya oke lah, kita coba ya. Berarti ini pun kita ganti kan namanya jadi PLM. Oke, kita coba. Semoga bisa ya. Oke, coba kita coba lagi ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah setelah percobaan-percobaan sana sini, ternyata tadi ada kesalahan yang seharusnya package-nya tidak aku nyalakan, ternyata aku nyalakan nih teman-teman. Nah, ini udah aku tulis yang tadi script-nya. Oh iya, untuk yang log-logan itu kita hapus karena ternyata itu juga yang menjadi salah satu penghambatnya gitu ya teman-teman. Kita langsung aja tuliskan si variabelnya gitu tanpa ada katalog, ada log di depannya gitu. Ini langsung aja kita run ya teman-teman. Nah, meskipun di sini ada kayak penulisan error, ini kita tetap samarkan ya teman-teman. Yang dimana di sini bisa kita lihat untuk si nilai apa ini koefisien atau leg dari si variabel apa dependennya gitu sebesar 0,042327 gitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita bakal melihat dari model FEM gitu kan, kalau tadi model FDGMM ya, yang dimana model FDGMM itu harus lebih besar daripada nilai FEM dan harus lebih kecil daripada nilai si PLS. Ya nggak sih? Apa kebalik ya? Ya, ya seperti itu teman-teman. Ya, mari kita coba. Tadi kan kita pakai modelnya one step, ini kita pakai model within gitu. Ini kita run. Oke, selanjutnya kita samarikan. Nah, di sini koefisien lagi itu 0,464 gitu. Yang dimana iya bener, sedangkan tadi yang kita pakai model one step itu 0,042327 gitu teman-teman. Jadi si yang dari FEM ini emang lebih kecil daripada yang FDGMM itu lebih kecil dari yang pada PLS. Dari yang FDGMM itu lebih kecil daripada yang FEM gitu. Nah, sekarang kita coba dulu yang PLS. Oke, ini caranya. Nah, ini dia. Dan ternyata untuk koefisien uh, apa estimasi like dari variabel dependen itu 0,48 gitu. Sebenarnya dari model ini tuh tidak memenuhi apa ketidakbiasaan ya karena pokoknya dia tuh tidak memenuhi karena si FDGMM ini tuh seharusnya nilainya itu lebih kecil daripada nilai FEM sama nilai model PLS gitu. Dan seharusnya nilai apa sih nilai model FDGMM ini tuh harus lebih besar daripada nilai FEM dan lebih kecil dari nilai PLS gitu. Sedangkan di sini berdasarkan hasil koefisien dari select variabel dependennya itu dia memenuhi lebih kecil daripada PLS tapi dia tidak memenuhi lebih besar dari nilai model FEM seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan karena kan tadi dia tidak memenuhi ya, kita pakai sis apa SIS GMM gitu untuk mentransformasikannya. Nah, ini bentar. Ya langsung kita samarkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya
Ini legnya estimasinya bahkan lebih besar gitu dengan 0,543835 gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kan udah dapat ya, yang dari SysDMM ini tuh didapatkan bahwa hasil legnya itu 0,5. Sebentar, ini benar kan ya SysDMM? Ya, betul. Ini leg dari estimasi leg dari variabel dependennya atau DN itu kan 0,543835 kan. Terus di sini juga ini p value-nya itu sama dengan satu yang dimana itu lebih besar daripada p value-nya yang artinya ini memenuhi ya, memenuhi ketidaksignifikannya gitu. Begitupun dengan ini ya, yang autocorrelation yang dua ini, dia juga memenuhi gitu. Terus kemudian ini kan dari uji Sargantesnya dengan Q-square-nya itu 41,31168 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini kita run aja. CLD sama dengan SysDMM. Lalu kita CLD, ini tuh harusnya di runnya bareng teman-teman. Nah, iya benar kan? Aku salah. Jadi emang harusnya tuh di runnya bareng bersama-sama. Oke, ini tuh seharusnya pakai ini yang pakai dolar terus kita tulis koefisien. Koefisien dalam kurung kita pakai yang ke satu gitu ya. Nah, ini bentar salah. Kita run. Bentar ya teman-teman. Ini kita pakai koefisien yang pertama tadi kan koefisiennya 0,543835 kan yang ini. Nah, ini kita masukin ke sini ke si CLD sistem ini ya. Nah, di sini bahwasanya terlihat ya koefisiennya itu eh, 0,54 gitu. Yang dimana ini mengartikan bahwasanya 50 kalau misalnya tidak terjadi shock dan tidak terjadi apa ya struktural break dan segala macamnya berarti ini 54 pokoknya memiliki pengaruh jangka pendek berarti ya sebesar 54%. Nah, selanjutnya kita bakal melihat konvergensi gitu kan si kecepatannya ya dalam jangka panjang berarti ini. Nih kita run aja konversi min log C. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya konvergensi dari variabel DPD itu sebesar 0,6091088 yang dimana berarti sebesar 60% gitu ya dalam jangka panjangnya. Nah, selanjutnya kita bakal melihat pengaruh dari si variabel variabel independennya ya teman-teman. Ini kita ketik aja CLR. Ini kita ngelihat dari ini pengaruh PR terhadap si apa variabel dependen yang kita tahu der-nya ya teman-teman. Ini kita run aja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya variabel PER ini tuh mempengaruhi variabel dari itu sebesar 0,47398812 atau sebesar 47,3% gitu kan. Mempengaruhi si variabel eh, dependennya gitu. Ini kita bisa lihat pakai variabel lainnya. Tadi kan ada variabel PE, terus ada variabel ROE gitu ya. Kita coba lagi pakai variabel ROE ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat.
bagaimana pengaruh variabel ROE ini terhadap variabel der-nya gitu teman-teman. Nah, di sini apa ya? Salah. Nah, di sini karena kan ROE ini tuh kan koefisiennya tuh pada baris ketiga ya teman-teman ya. Ini dia estimasinya tuh minus gitu. Kita lihat gitu. Kalau misalkan estimasi dari si variabel independen itu minus, berapakah pengaruh jangka panjangnya? Nah, sini kita bisa lihat ya bahwasanya apabila si estimasi koefisiennya itu minus, hasilnya pun dalam pengaruhnya pun minus gitu. Di sini pengaruh ROE terhadap si DR ini sebesar minus 0,70,29384 gitu. Nah, karena kita masih belum habis penasaran, kita cek semua. Ini ada variabel RDR, size, sama time. Kita pakai variabel RDR dulu. Dia kan koefisiennya baris keempat ya. Dan di sini juga bentar nih. Bisa kita lihat di sini di estimasinya tuh dia minus juga nih. Bahkan minusnya pun lebih ini, minusnya tuh lebih-lebih lagi daripada si ROE gitu. Apakah hasilnya akan lebih besar juga minusnya gitu. Nah, dan ternyata benar istilahnya semakin kecil semakin kecil nilainya atau minusnya semakin besar, berarti nilai si pengaruhnya pun akan dipengaruhi oleh nilai si estimasi koefisien tersebut. Di sini bisa dilihat bahwasanya si LDR ini memiliki pengaruh sebesar minus 1,5321 teman-teman terhadap variabel DR gitu. Untuk variabel-variabel lainnya teman-teman bisa cek sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.